sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntuhan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah, itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar, karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Kebijakannya dihasilkan oleh penalaran yang dungu. Jadi orang bisa marah, silakan marah, tapi tetap saya tunjukkan bahwa itu gagal. Nah, filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi, mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Jadi bukan berniat dari awal, keterusan aja buat kalau belajar matematik, belajar fisika, ada kenikmatan, tapi belajar filsafat memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Apa namanya? Memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain gitu. Saya masuk ke filsafat justru karena saya tidak menganggap itu menakutkan. Bagi orang lain mungkin menakutkan karena memerlukan penelusuran ulang terhadap keyakinan-keyakinan sebelumnya itu, past event itu. Peristiwa yang lalu kan mesti kita batalkan. Kita belajar filsafat, ternyata dia bertentangan dengan past event kita, tentang sesuatu yang udah kita yakini kan kita mesti bongkar kan. Itu yang sebetulnya mencemaskan dia. Jadi ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan. Jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh, dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri justru dia bermakna. Ya karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang yang bunuh diri dengan alasan apapun. Saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar sebut aja bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh penampilan publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode, sebagai alat berpikir, bukan sebagai aliran pikiran tuh. Ada aliran pikiran postmodernisme, ada aliran pikiran eksistensial, macam-macam. Tapi semuanya itu harus dianggap sebagai metode berpikir. Jadi dengan menganggap bahwa seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau melalui filosofi. Jadi melalui peralatan berpikir filosofi ya. Nah di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi. Di dalam argumentasi saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama, artinya ya tunggu aja kebenaran. Jadi itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah filsafat bukan soal kesabaran, tapi soal kelancaran dalam berpikir, kelancaran berpikir. Nah gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Sebetulnya filsafat bukan cinta kebijaksanaan. Filsafat cinta reason, cinta nalar, bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi atau mencintai, tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik. Kan itu. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Salah satu fallacies adalah feudalisme atau yang disebut sebagai ad verecundiam. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat.
karena jalan pikirannya masuk akal itu. Kan itu soalnya kan. Mendasarkan kebenaran pada status seseorang tuh, itu otoritas mendahului verifikasi kalau gitu kan. Ya, filsafat kebaikan tertinggi itu adalah bernalar sempurna, bernalar tanpa cacat, jadi bernalar lurus sebetulnya, atau force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik, bukan argumen terbaik, yang lebih baik. Jadi selalu ada baik itu kalau dimungkinkan untuk dibatalkan. Sesuatu yang mungkin dibatalkan itu namanya menghasilkan kebaikan. Prinsipnya fallibilism. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan, yang nggak ada gunanya mau dinilai, karena potensi dia dibatalkan sudah dia hilangkan sendiri. Jadi buat apa disebut dia baik dan buruk? Karena baik selalu ada di dalam kontrapolasi dengan yang buruk. Kita sebut dia cantik karena kita screen out yang buruk. Kita sebut dia buruk karena kita bandingkan dengan yang cantik. Jadi selalu ada di dalam yang biasa disebut binary opposition. Kan kita bilang Anda bermutu karena ada patokan bahwa dia tidak bermutu. Nah, waktu kita bilang dia bermutu, kita berupaya untuk hilangkan yang tidak bermutu. Padahal dia disebut bermutu ketika dibayang-bayangi oleh si tidak bermutu itu.